TK Yayasan Pupuk Kaltim merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki 9 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik 183 orang. Dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka dan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, maka adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tujuan utamanya membentuk karakter siswa yang baik dan bertanggung jawab, serta untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurdiana ST. Saya guru dari TK Yayasan Pupuk Kaltim. Saat ini saya mengajar di kelas TKB kelas TUI. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah kuliner. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas yang unik dan lezat. Dalam rangka menguatkan profil pelajar Pancasila, khususnya nilai gotong royong dan kreativitas, kami akan melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Cinta Indonesia dengan mengangkat judul eksplorasi kuliner Kota Bontang dengan topik makanan khas Kota Bontang, yaitu sambal gami bawis dan juga puding rumput laut. Dalam pelaksanaan P5 ini dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran langsung sesuai dengan karakteristik dan lingkungan, sehingga peserta didik dapat memiliki kompetensi global dan berperilaku mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat hal tersebut yang masih sangat berbeda dengan kelas yang saya ampu, yaitu di kelas TKB Yayasan Pupuk Kaltim dengan jumlah siswa 19 orang anak yang memiliki pengetahuan tentang budaya lokal, hal ini dapat ditunjukkan dari kurang tertariknya peserta didik dalam melestarikan budaya, khususnya kuliner khas daerahnya sendiri, yang berdampak pada peserta didik yang kurang mengenali identitas dirinya sendiri. Setelah melakukan identifikasi masalah, melakukan refleksi dan diskusi dengan teman sejawat, maka ada beberapa tantangan yang terjadi. Yang pertama, kurangnya minat dari peserta didik. Yang kedua, kurangnya pengetahuan awal peserta didik. Yang ketiga, kurangnya integrasi dari kearifan lokal dengan pembelajaran yang ada di kelas. Yang keempat, dominasi dari budaya asing. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam praktek baik ini adalah saya sendiri sebagai guru, kemudian peserta didik, orang tua, teman sejawat, kepala sekolah sebagai pemberi izin dari praktek baik ini. Strategi pembelajaran yang digunakan pada praktek baik ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Adapun langkah-langkah untuk menghadapi tantangan dalam praktek baik ini adalah yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, yang pertama dilakukan adalah pemetaan awal, di mana mengidentifikasi minat anak melalui observasi. Kemudian, kepala sekolah bersama tim pengembang kurikulum berdiskusi bersama, lalu dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama seluruh warga sekolah, kemudian berdiskusi dengan koordinator kelas dan wakil koordinator, serta melibatkan orang tua. Yang kedua, tahap perencanaan proyek. Pada perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Yang ketiga, yaitu tahap pelaksanaan. Pada hari pertama, peserta didik melakukan investigasi tentang proyek yang akan dilakukan dengan menonton video tentang Aku Cinta Indonesia dan makanan khas Kota Bontang. Di hari kedua, peserta didik dan orang tua serta guru
menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian peserta didik mengamati, meraba dan merasakan bahan-bahan yang digunakan untuk proyek membuat sambal gami bawis dan puding rumput laut. Setelah itu, peserta didik merendam bahan rumput laut agar dapat digunakan saat puncak proyek. Di hari ketiga, membagi peserta didik menjadi 2 kelompok sesuai dengan minat kuliner yang akan dibuat, yaitu kelompok 1 untuk membuat sambal gami bawis dan kelompok 2 untuk membuat puding rumput laut. Hari keempat, ini adalah hari di mana proses pembuatan sambal gami bawis dan puding rumput laut dilakukan. Proyek ini dilakukan bersama peserta didik dan juga orang tua murid yang bersama-sama bergotong royong membuat kreativitas. Setelah proyek ini selesai, dilanjutkan dengan bersama-sama berdiskusi untuk menentukan harga jual dari produk yang telah dibuat. Tujuannya untuk mengajarkan peserta didik dalam bermuamalah dan mengenal kuliner khas Kota Bontang lainnya. Hari kelima, hari ini merupakan hari puncak tema yang dirangkai dengan kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana diawali dengan pawai merah putih dan dilanjutkan dengan market day, yaitu peserta didik menjual proyek yang telah dibuatnya, yaitu sambal gami bawis dan puding rumput laut. Yang keempat yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan dengan mengamati perilaku peserta didik selama kegiatan berlangsung. Apakah mereka antusias, aktif bertanya, atau menunjukkan minat yang tinggi. Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, terlihat bahwa peserta didik dapat menyebutkan nama-nama makanan khas daerahnya, kemudian dapat memahami bahan-bahan yang digunakan, serta dapat menjelaskan proses dari proyek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Iwi Eritiani selaku Kepala Sekolah TK Yayasan Pupuk Kaltim menanggapi praktik baik Bu Nurdiana terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kali ini mengangkat tema eksplorasi makanan khas Bontang, di mana Bu Diana ini mengajak anak-anak membuat salah satu makanan khas Bontang, yaitu sambal gami dan juga ada puding rumput laut. Komunikasi, kolaborasi, kemudian nalar kritis sana juga muncul, sehingga harapannya melalui kegiatan ini anak-anak lebih mencintai makanan khas yang ada di daerahnya. Terima kasih Bu Diana. Alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Terus anak-anak juga merasa senang, merasa semangat, apalagi saat proyek bersama bunda-bundanya itu luar biasa. Tentang kegiatan P5 kemarin, alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan anak-anak juga ikut dilibatkan dalam pembuatan sambal gami, terutama tentang satu persiapan bahan-bahan. Anak-anak juga ikut sertakan dalam penyiapan bahan, pengolahan, packing dan lain sebagainya. Bikin sambal gami sama puding rumput laut, dan itu sangat menyenangkan. Bisa bekerja sama dengan teman-teman dan orang tua. Aku membuat dari rumput laut, sangat seru. Aku bisa tahu banyak tentang makanan khas Bontang. Demikian praktek baik yang saya lakukan di TKB Yayasan Pupuk Kaltim dengan mengangkat tema Aku Cinta Indonesia, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan topik eksplorasi makanan khas Kota Bontang, yaitu membuat sambal gami bawis dan puding rumput laut. Semoga praktek baik ini dapat menginspirasi dan juga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.